Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang ke 11 ya, yang 11 atau pertemuan ya. Mohon maaf. Ya, ini adalah materi untuk pertemuan ke-12. Materi untuk pertemuan ke-12. Judulnya adalah aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Ini aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Ini adalah aliran teologi ya, dan teologi yang membahas mengenai konsep takdir. Jadi kalau semuanya kita membahas konsep takdir, bagaimana takdir itu berlangsung, ini ada 3 aliran besar. Yang pertama adalah aliran Jabariyah, yang kedua adalah aliran Qadariyah, dan yang ketiga adalah aliran Asy'ariyah. Nah, aliran Asy'ariyah ini aliran yang banyak dianut oleh umat muslim ya, umat muslim di seluruh dunia, atau kita menyebutnya sebagai Sunni. Ini aliran Asy'ariyah. Oke. Adapun aliran Jabariyah dan Qadariyah ini minoritas ya. Mungkin kalau Jabariyah ini sudah sangat sedikit. Kalau Qadariyah ini banyak dipakai oleh orang Syiah, aliran Qadariyah. Nah, kalau Jabariyah ini ya mungkin ada, tapi tidak signifikan di dunia ini. Oke, kita bahas yang pertama adalah aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah secara terminologi. Nah, aliran Jabariyah ini secara bahasa berasal dari kata Jabaro. Jabaro yujabiru, artinya memaksa ya. Memaksa. Dalam bahasa Arab Jabaro yujabiru, memaksa. Jabariyah itu artinya pemaksaan ya, pemaksaan. Jabariyah. Atau aliran yang menganggap bahwa hidup manusia itu dipaksa. Hidup manusia dipaksa. Nah, ibaratnya seperti manusia itu seperti wayang. Wayang yang digerakkan oleh Allah. Nah, ini aliran Jabariyah. Jadi dia tidak punya daya dan upaya untuk bergerak kecuali digerakkan oleh Sang Maha Penggerak, yaitu Allah. Nah, ini aliran Jabariyah. Jadi mereka menganggap bahwa perbuatan manusia itu ya seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Wayangnya itu adalah manusia, dalangnya itu adalah Allah. Nah, ini aliran Jabariyah. Selanjutnya secara istilah Jabariyah adalah sekelompok orang atau paham yang menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan hanya kepada Allah. Jadi orang-orang Jabariyah itu menolak bahwa manusia itu perbuatan manusia itu dari manusia. Mereka menolak seperti itu. Mereka beranggapan bahwa perbuatan manusia itu semuanya ini ya dari Allah. Dengan kata lain adalah manusia dalam mengerjakan perbuatan ini dalam keadaan terpaksa atau majbur ya. Jadi kalau seandainya manusia itu sukses, itu kesuksesannya itu karena Allah, karena dipaksa oleh Allah. Kalau manusia itu nggak sukses ya ketidaksuksesnya itu ya karena Allah itu. Secara nggak langsung mereka mengatakan seperti itu ya. Nah, menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia itu telah ditentukan dari awal, itu dari awal dia lahir sampai akhir itu ditentukan oleh qada dan qadar Allah. Jadi perbuatan manusia itu dari awal sampai dia wafat itu sudah ditentukan di dalam kitab Lauh Mahfud yang ditulis oleh Allah atau yang diciptakan oleh Allah. Ini.
Oke, kita langsung ke embrio munculnya paham Jabariyah. Nah, yang pertama ini Abu Zahra menuturkan ya. Abu Zahra ini menuturkan. Sebentar ini. Nggak bisa ya. Oke. Pendapat yang pertama, Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini pada awalnya muncul pada masa Bani Umayyah ya. Itu pada zaman sahabat, itu pada masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar. Qadar itu apa? Takdir ya, dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah. Nah, adapun tokoh yang mendirikan aliran Qadariyah ini adalah Jaham bin Sofwan. Nah, bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah, sebenarnya aliran Jabariyah ini muncul ini tidak lama setelah atau berbarengan ya dengan munculnya paham Qadariyah. Jadi paham Jabariyah ini dimunculkan oleh Jaham bin Sofwan. Kemudian pendapat yang kedua, munculnya paham Jabariyah ini karena kita tahu bahwa Arab ini negeri yang tandus ya, yang panas, kering, pepohonan pun jarang, air pun tidak sebanyak di Indonesia gini ya. Sehingga dengan keadaan seperti itu mereka itu menjadi pasrah dan tergantung pada keadaan alam. Nah, inilah yang cukup memicu munculnya paham Jabariyah. Artinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap alam ini gitu. Sehingga muncul pemahaman Jabariyah bahwa sebenarnya kita ini hidup sudah ditentukan, sudah ditakdirkan gitu. Ini pendapat yang kedua. Selanjutnya benih-benih munculnya Jabariyah. Yang pertama adalah ini benih-benih muncul ya, benih-benih munculnya paham Jabariyah. Satu saat ketika Nabi sedang berjalan ini menjumpai seorang sahabat ya, atau sahabat yang bertengkar atau berdebat masalah takdir. Nah, kemudian Nabi melarangnya ya berdebat itu agar terhindar dari kekeliruan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengenai takdir. Jadi Nabi sendiri melarang untuk berdebat agar tidak salah tafsir. Nah ini berdebat mengenai takdir ya, agar tidak salah tafsir. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab ini pernah menangkap seorang pencuri ya. Nah, ketika diinterogasi, pencuri itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau ingin memotong tanganku?" Bahwa saya mencuri ini karena takdir Allah. Gitu. Nah, Umar marah ya, karena dia menganggap karena dia berpendapat bahwa dia mencuri ini sudah takdir dari Allah. Nah, ini oleh karena itu Umar memberikan dua jenis hukuman ya, yaitu yang pertama hukuman potong tangan karena dia mencuri, yang kedua hukuman dera karena dia menggunakan takdir Allah sebagai alasan dia mencuri. Nah, itu. Jadi kita tidak boleh menggunakan alasan takdir untuk berbuat kejahatan atau berbuat maksiat. Contoh, ada orang mengatakan dia mencuri, setelah mencuri dia mengatakan, saya ini mencuri kan karena takdir Allah. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu. Atau ada orang sengaja berzina, kemudian setelah berzina dia mengatakan, ini saya kan berzina kan karena takdir Allah. Ini tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Itu menurut Rasul, kemudian Al-Quran, itu Umar itu juga melarang hal tersebut. Gitu. Karena sebelum kejadian terjadi, manusia itu mempunyai pilihan, memilih hal yang baik atau memilih hal yang buruk, memilih hal yang baik atau memilih hal yang maksiat. Nah, itu punya pilihan. Maka
dengan pilihan ini dia harus menentukan hal yang baik. Nah, harus memilih hal yang baik agar terjadi hal yang baik. Nah, seperti itu. Maka ketika setelah terjadi setelah terjadi hal yang baik, maka akan itu namanya dikatakan takdir ya. Gitu. Jadi sebelum segala sesuatu terjadi, ini kan masih kodok. Nah, kita harus memilih yang baik. Setelah sesuatu terjadi, nah ini disebut sebagai takdir. Nah, itu. Nah, sebelum kemaksiatan terjadi, kita diperintahkan untuk menghindari kemaksiatan. Nah, itu. Maka dari itu tidak boleh bagi kita untuk memilih kemaksiatan atau kriminal atau kejahatan sebelum kejadian itu terjadi. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk beralasan bahwa ini kemaksiatan ini terjadi karena takdir. Tidak boleh kita mengatakan oh ini kemaksiatan terjadi karena takdir. Selanjutnya yang ketiga, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang qadar Allah dalam kaitannya dengan siksa dan pahala, orang tua itu bertanya, apabila perjalanan kita menuju perang Siffin ini terjadi dengan qada dan qadar Allah, tidak ada pahala sebagai balasannya. Nah, jadi itu. Kemudian Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar itu bukanlah sebuah paksaan. Jadi intinya Ali itu menjelaskan bahwa qada dan qadar itu bukanlah paksaan dari Allah. Jadi kalau seandainya segala sesuatu itu dipaksa oleh Allah, perbuatan manusia itu dipaksa oleh Allah, maka tidak ada gunanya Allah menciptakan surga dan neraka. Nah, seperti itu. Jadi Allah menciptakan surga dan neraka itu karena hasil dari kerja keras manusia ya. Jadi hasil dari usaha manusia. Manusia berusaha memilih yang baik, maka Allah memberikan surga. Manusia berusaha memilih yang buruk, yang maksiat, maka Allah mengganjarnya dengan neraka. Nah, kalau seandainya perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, dipaksa oleh Allah, misal manusia berbuat baik karena dipaksa oleh Allah berbuat baik, atau berbuat maksiat karena dipaksa oleh Allah berbuat maksiat, maka tidak ada gunanya surga dan neraka. Jadi ini menurut pendapat Ali, adanya surga dan neraka itu karena perbuatan manusia tidak dipaksa. Nah, ini menurut Ali. Sehingga adanya janji akan surga dan neraka itu karena manusia itu tidak dipaksa ya. Manusia mempunyai kebebasan untuk memilih yang baik atau yang buruk, yang benar atau yang salah, itu yang sahih atau yang maksiat ya. Karena manusia itu bebas memilih, nah maka keberadaan surga dan neraka ini menjadi masuk akal. Nah ini. Nah selanjutnya, nah yang keempat, pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah, pandangan tentang Jabariyah ini semakin mencuat ke permukaan ya. Ini Abdullah bin Abbas melalui suratnya memberikan reaksi keras kepada penduduk Suriah yang diduga berpaham Jabariyah. Jadi Abdullah bin Abbas ini ya masih kerabat Rasul ya. Kerabat Rasul, masih keturunan dari Abdul Muthalib ya. Ini. Oke. Selanjutnya dalil yang digunakan Jabariyah.
ini dalil-dalil yang digunakan Al-Jabariyah ini. Paham Jabariyah? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi mereka memahami ini bahwa semua kejadian yang menimpa manusia dari dia lahir sampai dia wafat itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sehingga dengan demikian takdir manusia pun sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu karena Lauh Mahfuz ini tidak berubah, maka takdir itu juga tidak berubah. Nah, bahwa segala sesuatu ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz, maka perbuatan manusia ini dipaksa oleh Allah sesuai dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ini pendapatnya Al-Jabariyah, pendapat Jabariyah ini ya. Karena berdasarkan ayat Al-Hadid ayat 22 ini, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum itu terwujud itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, ini. Dalil yang kedua, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fis samai wal ard. Apa kamu tidak tahu bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Apa kamu tidak tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan itu semua tertulis di Lauh Mahfuz. Ini dalil yang ketiga, wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan sungguh telah menetapkan takdirnya. Ini surat Al-Furqan ayat 2. Jadi Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, yaitu dari mulai penciptaan alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya, kemudian menciptakan malaikat, jin, manusia, dan telah menetapkan takdirnya. Takdir alam semesta ini nanti seperti apa, takdir malaikat itu seperti apa, takdir jin itu seperti apa, takdir manusia itu seperti apa. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah ditetapkan takdir-takdirnya. Sehingga apa? Karena takdir itu tidak berubah, Lauh Mahfuz itu tidak berubah, maka takdir tidak berubah. Jadi Lauh Mahfuz tidak berubah, maka takdir juga tidak berubah. Maka dari itu, apa yang akan terjadi nanti akan sesuai dengan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, maka dari itu Jabariyah berpendapat karena segala sesuatu itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz dan Lauh Mahfuz itu tidak akan berubah, dan apa yang akan terjadi akan sesuai dengan persis yang tertulis di Lauh Mahfuz, maka takdir manusia dan semuanya itu sudah ditetapkan dan tidak berubah. Maka perbuatan manusia itu seolah-olah digerakkan oleh Allah. Nah, jadi manusia, bumi, langit ini seolah-olah seperti wayang yang digerakkan oleh Allah. Skenario-nya itu apa? Skenario-nya itu adalah Lauh Mahfuz, gitu ya. Ini menurut pandangan Jabariyah. Jadi Allah sebagai dalang, manusia, jin, malaikat, bumi, alam semesta dan seisinya itu seperti wayang. Skenario-nya apa? Skenario-nya adalah Lauh Mahfuz. Dan manusia, jin, malaikat, alam semesta bergerak persis seperti yang tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, ini pendapatnya Jabariyah. Nah, selanjutnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
dan padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ini dalil dari Jabariyah ya, yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ya digerakkan oleh Allah. Perbuatan manusia itu ya ciptaan Allah. Dalilnya apa? Surat As-Saffat ayat 96 bahwa Allah lah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa yang kamu perbuat. Ini. Maka perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah. Karena apa? Gitu. Karena menurut Jabariyah, Allah itu kan pencipta segala-galanya. Menciptakan langit, menciptakan bumi. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Karena tidak ada pencipta kecuali Allah, maka Allah juga menciptakan manusia, suaranya, perbuatannya, gerakannya. Karena apa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta. Kalau seandainya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, berarti ada pencipta selain Allah, dan ini batil menurut orang Jabariyah. Kalau seandainya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, berarti ada Tuhan selain Allah. Ini batil. Ini menurut Jabariyah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Maka suara kita, gerakan kita, perbuatan kita itu semuanya adalah ciptaan Allah. Karena segala sesuatunya itu ciptaan Allah, maka perbuatan manusia, suara manusia, gerakan manusia, keinginan manusia itu ciptaan Allah. Karena Allah satu-satunya pencipta. Maka dari itu takdir itu juga ciptaan Allah, perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Nah, inilah pendapat Jabariyah. Jadi menurut Jabariyah, perbuatan manusia itu ciptaan Allah karena Allah lah satu-satunya pencipta segala sesuatu. Nah, ini sesuai dengan surat surat As-Saffat ya, ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oke. Selanjutnya Qadariyah Jabariyah ini berpendapat melalui surat Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Nah, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Jadi ini perang Badar ya kalau salah ya. Jadi ketika kamu membunuh mereka, itu bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Dan bukan kamu yang melempar tombak itu ketika kamu melempar tombak ke musuh kamu itu, tetapi Allah lah yang melempar tombak itu. Nah, maka dari sini orang Jabariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia itu bukanlah perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah. Nah, ini paham Jabariyah ya. Selanjutnya Jabariyah berpendapat wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila Allah menghendaki. Gitu. Jadi kamu tidak akan mampu berusaha kecuali jika Allah menghendaki. Nah, di sini lagi-lagi Jabariyah berpendapat bahwa pada dasarnya itu manusia tidak mempunyai kemampuan gitu. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Maka dari itu manusia itu, perbuatan manusia bukan manusia yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Ini menurut Jabariyah. Wa ilallahil akibatul umur. Ini surat Al-Luqman ayat 22. Maka hanya kepada Allah kembalinya segala urusan. Jadi segala urusan, segala kejadian, segala peristiwa, segala perbuatan itu kembalinya kepada Allah. Maka dari itu
kaum Jabariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia itu perbuatan Allah. Nah ini, hanya saja pendapat ini mendapat pertentangan keras ya. Nah, kenapa mendapat pertentangan keras? Kalau seandainya perbuatan manusia itu perbuatan Allah, maka apa gunanya Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka? Nah, kalau seandainya perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah, berarti akan banyak kezaliman yang dilakukan oleh Allah ya. Semisal, kalau manusia berbuat maksiat, berarti itu adalah perbuatan Allah, berarti Allah berbuat maksiat. Nah, ini paham yang sesat, yang keliru ya. Kalau manusia berbuat sadis membunuh orang, berarti kan Allah, karena perbuatan manusia perbuatan Allah, berarti Allah yang membunuh orang. Nah, berarti ini kan sadis. Nah, maka ini tidak mungkin ya. Artinya pendapat Jabariyah yang mengatakan perbuatan Allah perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah, ini menyalahi akal sehat kita ya, menyalahi akal sehat kita itu. Nah, kalau seandainya manusia membunuh, berbuat maksiat, nah berarti pembunuhan itu dan perbuatan maksiat itu adalah perbuatan Allah. Berarti Allah berbuat jahat dan berbuat maksiat. Nah ini kan tidak mungkin. Ini tentu akan menyalahi akal sehat kita. Kalau seandainya perbuatan manusia itu perbuatan Allah, ketika manusia berbuat maksiat kemudian dia masuk neraka, nah berarti Allah zalim kepada manusia. Itu dia memaksa manusia berbuat maksiat, kemudian dia memaksa manusia masuk neraka, berarti Allah zolim, kan seperti itu. Nah ini tentu menyalahi akal sehat. Maka paham Jabariyah yang mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah ini cacat ya, cacat akal ya, cacat pikiran, cacat akal, cacat pikiran itu. Oke, sekarang kita masuk ke kita langsung aja ke Qadariyah ya, paham Qadariyah. Paham Qadariyah. Nah, Qadariyah secara terminologi ini berasal dari bahasa Arab, jadi qadaro, yuqadiru, takdiron. Artinya adalah kemampuan atau kekuatan atau yang memutuskan ya, yang mempunyai kemampuan gitu, kekuatan. Qadariyah secara terminologi adalah aliran yang percaya bahwa tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Allah. Artinya secara terminologi Qadariyah itu bermakna kemampuan atau kekuatan. Maksudnya apa? Manusia itu mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menentukan dirinya sendiri. Nah ini. Jadi kalau menurut Qadariyah ini, perbuatan manusia itu bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan manusianya itu sendiri. Nah ini menurut Qadariyah. Jadi Allah tidak mengintervensi perbuatan manusia. Nah ini menurut Qadariyah ya. Manusia bebas melakukan apapun, dia bebas memilih apapun, dia bebas mengusahakan apapun, dia bebas berbuat baik, maka dia berhak masuk surga. Dia juga bebas berbuat maksiat, maka dia juga berhak masuk neraka. Jadi menurut Qadariyah, perbuatan manusia itu ya perbuatan manusia itu sendiri, dan manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Gitu. Ketika dia berbuat baik, maka dia berhak mendapatkan surga. Ketika dia berbuat maksiat, maka dia berhak mendapatkan neraka. Nah, dengan demikian surga dan neraka menjadi masuk akal bagi manusia, kan gitu. Kenapa masuk akal? Ya, kalau dia berbuat,
kalau dia mendapatkan surga, ya pantas karena dia telah berbuat baik. Kalau dia mendapatkan neraka, ya pantas karena dia telah berbuat maksiat. Nah, ini pendapat Qadariyah. Pendapat ini tentu bertentangan dengan pendapat Jabariyah tadi. Kalau Jabariyah itu kan perbuatan manusia dipaksa oleh Allah. Nah, karena perbuatan manusia dipaksa oleh Allah, nah dalilnya apa? Bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, menciptakan kalian dan menciptakan takdir kalian. Bahwa Allah lah satu-satunya pencipta di alam semesta ini. Karena satu-satunya pencipta di alam semesta ini, maka perbuatan manusia itu juga juga ciptaan Allah, ya. Suara manusia juga ciptaan Allah, keinginan manusia juga ciptaan Allah, lirikan manusia, suara manusia, gerakan hati manusia itu semua ciptaan Allah. Maka karena semua ciptaan Allah, maka dari itu perbuatan manusia itu juga perbuatan Allah. Ini menurut Jabariyah. Sedangkan Qadariyah enggak. Wah, Qadariyah mengatakan perbuatan manusia ya perbuatan dirinya sendiri. Itu. Kalau menurut Qadariyah, kalau seandainya perbuatan manusia itu perbuatan Allah, maka Allah jahat. Karena apa? Karena kalau manusia berbuat maksiat, berarti kan yang berbuat maksiat Allah. Karena yang menciptakan maksiat Allah, yang menggerakkan manusia itu berbuat maksiat itu Allah, maka Allah yang berbuat maksiat itu. Nah, maka itu tidak mungkin. Ini menurut Qadariyah. Maka dari itu menurut Qadariyah perbuatan manusia ya bukan perbuatan Allah. Kalau perbuatan manusia perbuatan Allah, nah maka manusia tidak berhak mendapatkan surga karena yang berbuat bukan manusia tapi Allah, kan itu. Dan manusia juga tidak berhak masuk neraka karena yang berbuat maksiat bukan manusia tetapi Allah. Maka seharusnya kalau perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah, ya, maka yang berhak masuk surga ya Allah. Karena apa? Yang berbuat kebaikan itu bukan manusia tapi Allah. Maka yang berhak masuk surga itu ya Allah. Begitu pula ketika manusia berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat itu kalau menurut Jabariyah, kalau manusia berbuat maksiat, maka sebenarnya perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah. Maka yang berhak masuk neraka itu bukan manusia tetapi adalah Allah. Karena yang berbuat maksiat itu adalah karena perbuatan manusia berbuat maksiat itu adalah perbuatan Allah, maka yang berhak masuk neraka ya Allah. Nah, ini tentu menyalahi akal sehat, ya. Maka dari itu Qadariyah mengatakan perbuatan manusia itu ya perbuatan dirinya sendiri, tidak ada intervensi dari Allah. Kalau dia berbuat maksiat, ya itu perbuatan dirinya sendiri dan dia harus masuk neraka. Karena apa? Perbuatannya adalah perbuatan sendiri, bukan perbuatan dari Allah. Nah, ini maka kalau dia berbuat maksiat dia harus masuk neraka. Karena apa? Yang berbuat maksiat ya diri manusia itu sendiri, bukan Allah. Maka manusialah yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan maksiatnya dan dia harus masuk neraka. Sama dengan ketika manusia berbuat baik, yang berbuat baik itu ya manusia itu sendiri, bukan digerakkan oleh Allah. Maka dari itu dia pantas masuk surga. Tuh, ini. Nah, kelompok Qadariyah ini muncul tahun 62 Hijriah, ya. Ya dimotori oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi, ya. Nah, kita langsung ke dalil-dalil Qadariyah.
Nah, dalilnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai dirinya sendirilah yang mengubah. Artinya apa? Allah tidak akan merubah nasib manusia kecuali diri yang mengusahakan. Ini artinya bahwa perbuatan manusia itu ya harus dirinya sendiri yang melakukan. Ini artinya apa? Bahwa Allah tidak mengintervensi perbuatan manusia. Ini menurut Qadariyah. Selanjutnya surat Al-Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Ini perintah Allah ya. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Ini artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ini artinya bahwa manusia mempunyai keinginan untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, untuk mentakdirkan dirinya sendiri. Lakukanlah, i'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kamu inginkan. Nah, artinya apa? Manusia itu punya keinginan. Nah, ini manusia punya keinginan. Maka manusia boleh atau manusia itu bisa menginginkan kebaikan, juga bisa menginginkan kejahatan. Manusia bisa menginginkan kesalehan, juga bisa menginginkan kemaksiatan. Karena apa? Manusia mempunyai keinginan dan keinginannya itu bebas ya. Ini menurut Qadariyah. Kul al-haqqu mir rabbikum wa kulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, jadi katakanlah bahwa kebenaran Al-Qur'an itu datang dari Allah. Maka barang siapa yang ingin mukmin, maka silakan mukmin. Barang siapa yang ingin kafir, maka silakan kafir. Tapi ingat, orang yang mukmin akan mendapatkan surga dan orang yang kafir akan mendapatkan neraka. Ini artinya bahwa Allah membebaskan manusia memilih yang baik atau yang buruk, tapi harus ingat akan ada konsekuensinya. Yang baik akan mendapatkan surga, yang buruk akan mendapatkan neraka. Yang beriman akan mendapatkan surga, yang kafir akan mendapatkan neraka. Ini tanda bahwa manusia mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri. Perbuatan manusia itu bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan dirinya sendiri. Karena perbuatan manusia itu adalah perbuatan dirinya sendiri, maka bila manusia melakukan kebaikan, dia berhak masuk surga karena perbuatan manusia itu adalah perbuatan dirinya sendiri. Bila dia berbuat maksiat, maka dia harus masuk neraka karena perbuatan maksiatnya itu adalah perbuatannya sendiri. Allah tidak mengintervensi, tidak ikut campur urusan dia. Maka dari itu Qadariyah berpendapat bahwa karena perbuatan manusia itu adalah perbuatannya sendiri, maka manusia bila berbuat baik dia pantas mendapatkan surga, bila dia berbuat maksiat dia pantas mendapatkan neraka. Nah, ini pendapatnya Qadariyah. Nah, kemudian Qadariyah juga berpendapat awalam ma asobatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Nah, ini surat Ali Imran ayat 165. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud? Nah, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kamu pada perang Badar. Nah, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Maka Allah berfirman, katakanlah Muhammad, itu dari kesalahan kamu sendiri. Nah, ini tandanya apa?
Allah tidak mengintervensi perbuatan kamu. Kamu pada perang Badar taat pada Rasul, maka kamu menang. Kamu pada perang Uhud, kamu balelo, nah, kamu disuruh menjaga bukit, malah kabur. 50 pemanah disuruh standby di atas bukit sampai Rasul memerintahkan turun, tapi malah perang belum selesai, mereka malah turun dulu. Nah, balelo, hingga akhirnya ketika para pemanah, 50 orang pemanah itu turun, mereka diserang oleh orang kafir, akhirnya kalah. Nah, ini kesalahan siapa? Karena kesalahan manusia itu sendiri. Karena kesalahan kamu yang tidak taat pada Rasul. Nah, ini. Nah, Allah berfirman, katakanlah bahwa kekalahan itu adalah kesalahan kamu sendiri. Nah, dari sini paham Jabariyah berpendapat bahwa Allah itu tidak mengintervensi perbuatan manusia. Nah, kalau kamu taat ya kamu akan mendapat kebaikan, kalau kamu tidak taat ya kamu akan mendapatkan keburukan. Ini. Kemudian Qadariyah juga berbuat, waman yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan untuk dirinya sendiri. Nah, maka dari itu menurut Qadariyah, manusia berbuat dosa itu karena dirinya sendiri. Manusia berbuat karena dirinya sendiri. Nah, itu loh. Ini paham Qadariyah. Maka kalau dia masuk neraka, yaitu karena ulahnya sendiri, bukan karena ulah Allah. Gitu. Kalau dia masuk surga itu bukan karena ulahnya, itu karena ulahnya sendiri, bukan karena ulahnya Allah. Jadi dia masuk neraka ya karena ulahnya sendiri, bukan karena ulah Allah. Dia masuk surga itu juga bukan karena ulahnya Allah, tapi ulahnya sendiri. Ini menurut Qadariyah. Nah, ini berbeda dengan paham Jabariyah yang pertama tadi ya. Kalau paham Jabariyah kan perbuatan manusia itu ya perbuatan Allah. Dia masuk surga karena Allah, dia masuk neraka karena Allah. Karena perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah. Nah, ini dua pendapat yang berbeda. Jadi apa namanya? Oke. Kalau Jabariyah berpendapat, intinya Jabariyah berpendapat perbuatan manusia itu perbuatan Allah karena alasannya apa? Alasannya segala sesuatu itu ciptaan Allah termasuk perbuatan manusia dan keinginan manusia. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, maka perbuatan manusia itu ya perbuatan Allah. Tapi pendapat Qadariyah ini mendapat pertentangan dari pendapat Jabariyah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah ditentang oleh Qadariyah. Kalau seandainya perbuatan manusia ini perbuatan Allah, maka manusia tidak berhak masuk surga. Karena apa? Hakikatnya yang berbuat baik itu bukan manusia tapi Allah. Maka yang berhak masuk surga itu adalah Allah. Karena perbuatan manusia adalah perbuatan Allah, maka ketika manusia berbuat baik itu sebenarnya perbuatan Allah, maka yang berhak masuk surga itu adalah Allah, bukan manusia. Nah, kalau dia berbuat maksiat, maka perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah. Ketika dia berbuat maksiat, maka sebenarnya Allah yang berbuat maksiat. Nah, tentu ini pandangan Jabariyah ini cacat akal ya. Karena tidak mungkin bahwa Allah memaksa manusia berbuat maksiat ya. Nah, gitu. Ini tidak mungkin. Pendapat Jabariyah ini juga cacat akal ya. Kalau pendapat Qadariyah ini juga cacat akal. Nah, Qadariyah kan berkata bahwa
perbuatan manusia itu murni perbuatan manusia tanpa intervensi dari Allah. Nah, perbuatan manusia itu murni perbuatan manusia tanpa intervensi dari Allah. Ini juga cacat ya, cacat akal. Karena apa? Kalau perbuatan manusia itu tidak ada intervensi dari Allah, nah maka ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa innallaha akibatul umur. Jadi semua urusan kembali kepada Allah. Ini juga cacat akal ya. Jadi kalau Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu murni perbuatan manusia tanpa intervensi dari Allah, nah ini juga cacat akal, karena yang menciptakan segala sesuatunya itu adalah Allah, maka tentu ada intervensi dari Allah. Nah ini oke. Oke, kita ke pendapat yang ketiga. Asy'ariyah ya. Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia itu, jadi Asy'ariyah itu, Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia itu mempunyai keinginan ya. Manusia punya keinginan. Dan Allah menciptakan manusia itu mempunyai keinginan yang bebas. Nah, hanya saja Allah jadi ini, manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan yang bebas. Nah, dia bebas melakukan perbuatan baik dan juga bebas melakukan perbuatan buruk. Nah, tapi Allah akhir dari yang menentukan gitu ya. Jadi dia ingin melakukan kebaikan bebas, tapi yang memutuskan dia bisa melakukan kebaikan itu hanya Allah. Jadi Allah adalah akhir dari segala urusan gitu. Jadi manusia bebas memilih, bebas menentukan, tapi Allah lah yang memutuskan. Nah gitu loh. Dia bebas milih kebaikan, nah, tapi Allah lah yang memutuskan apakah dia bisa berbuat baik atau tidak. Nah gitu loh. Dia bebas ke masjid, tapi apakah dia sampai ke masjid, nah itu urusan Allah. Nah gitu loh. Nah, manusia juga bebas berbuat maksiat, dia mau ke tempat maksiat, nah tapi apakah dia sampai ke tempat maksiat itu, nah itu urusan Allah. Nah itu loh. Jadi nah ini pendapat Asy'ariyah. Jadi manusia itu mengusahakan, Allah lah yang memutuskan. Nah itu loh. Jadi berbeda dengan Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah semuanya murni Allah yang menciptakan, Qadariyah semuanya murni manusia yang menciptakan. Tapi kalau Asy'ariyah tidak manusia yang menginginkan, Allah memutuskan. Jadi ada peran dari manusia dan ada peran dari Allah. Jadi manusia berperan, Allah juga berperan. Ini pendapat Asy'ariyah. Jadi kalau pendapat Asy'ariyah, manusia punya peran, Allah juga punya peran. Kalau pendapat Jabariyah tidak. Semuanya murni peran Allah. Kalau pendapat Qadariyah, semuanya murni peran manusia. Nah, kalau Asy'ariyah, Allah manusia berperan. Perannya apa? Menginginkan, berusaha, al-kasab. Allah berperan, perannya apa? Memutuskan. Nah, ini pendapat
Asy'ariyah. Jadi manusia bebas berbuat. Nah, tapi Allah bebas memutuskan. Nah, kan situ. Ada orang yang pengen tobat gitu. Pengen tobat, kan diriwayatkan ada riwayat yang mengatakan ada orang pembunuh, sudah membunuh banyak orang. Kemudian dia mau ke ulama untuk bertobat ya. Tapi belum sampai di tempat itu sudah wafat ya, seperti itu. Nah, itu manusia menginginkan, Allah memutuskan. Nah, seperti itu. Sama dengan ada orang ingin berbuat maksiat. Itu belum sampai di tempat maksiat dia kecelakaan, seperti itu. Nah, ini manusia menginginkan, Allah memutuskan. Nah, ini jadi manusia itu punya kasab, punya usaha. Tapi Allah lah yang memutuskan. Jadi manusia itu punya peran, yaitu mengusahakan. Allah punya peran memutuskan. Nah ini oke. Selebihnya nanti kita akan diskusi panjang lebar ya di kelas, karena kalau di lewat YouTube seperti ini akan terbatas ya. Kita nggak bisa diskusi panjang lebar gitu. Oke, saya kira demikian. Pada intinya ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Jabariyah yang mengatakan perbuatan manusia itu adalah murni perbuatan Allah, tidak ada intervensi dari manusia. Nah, kelompok yang kedua Qadariyah, perbuatan manusia itu adalah murni perbuatan manusia tanpa ada intervensi dari Allah, kebalikannya. Nah, pendapat yang ketiga Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, manusia itu punya peran, Allah juga punya peran. Manusia punya peran mengusahakan, mengikhtiar, berusaha berbuat. Allah juga punya peran, yaitu memutuskan. Memutuskan. Apakah usaha itu berhasilkah, ataukah setengah-setengahkah, ataukah gagalkah, itu murni keputusan Allah. Jadi perbuatan manusia itu manusia berperan, Allah juga ikut berperan. Ini pendapat Asy'ariyah. Oke. Demikian. Nanti kita akan lanjut di kelas ya, diskusi sangat panjang lebar nanti. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.